Terima kasih Ibu Neng Yuli. Baik, apa kabar semuanya? Luar biasa ya. Waduh, emang boleh ya selemes ini? Izinkan saya membacakan pantun ya sebelum memulai supaya tambah semangat lagi ya. Jalan-jalan naik kapal selam. Terima kasih ya. Jangan lupa bawa kompas sebagai petunjuk arah. Izinkan saya mengucap salam. Mohon dijawab dengan antusias dan penuh gairah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Mohon tepuk tangannya buat kita semua yang telah berantusias dan bergairah. Saya merasa senang sekali berada di tengah-tengah rekan-rekan semua. Kenapa? Karena saya yakin dan percaya rekan-rekan semua adalah orang-orang yang istimewa dan luar biasa. Untuk itu, perkenalkan, saya Entin Hartini, 30 menit ke depan, kita akan belajar bersama-sama mengenai manajemen logistik. Mari rekan-rekan untuk menyimaknya. Manajemen logistik rumah sakit. Tujuan daripada manajemen logistik rumah sakit mengetahui dasar-dasar pengadaan dan perlengkapan obat, alat kesehatan, dan bahan habis pakai dan alat medis. Menyalurkan barang-barang dalam jumlah yang tepat pada waktu yang dibutuhkan. Memberikan kegunaan waktu dan tepat. Fungsi-fungsi dari manajemen logistik rumah sakit. 1. Sebagai perencanaan. Perencanaan adalah proses awal menetapkan sasaran, pedoman, dan dasar ukuran untuk penyelenggaraan barang logistik farmasi dalam jangka waktu tertentu. Kegiatan perencanaan ini mempengaruhi kelancaran pelayanan yang diberikan rumah sakit kepada pasien. Pada saat perencanaan, kita harus tahu dasar-dasar perencanaan kebutuhan yang dibutuhkan di logistik. Yang kedua, penganggaran. Penganggaran dilakukan untuk menghitung kebutuhan yang sudah direncanakan dengan harga satuan sehingga akan diketahui kebutuhan anggaran untuk pengadaan persediaan logistik. Hal yang perlu diperhatikan pada saat dalam penganggaran yaitu penyesuaian rencana pembelian dengan dana yang tersedia. Jadi pada saat kita akan membuat penganggaran ini, kita harus menyesuaikan dengan dana yang ada di rumah sakit. Yang ketiga, pengadaan. Pengadaan merupakan kegiatan untuk merealisasikan kebutuhan yang telah direncanakan dan disetujui. Tujuan pengadaan adalah untuk mendapatkan perbekalan farmasi dengan harga efektif, mutu yang baik, pengiriman baik terjamin, dan tepat waktu. Kegiatan pengadaan berkaitan dengan pembelian dan sumbangan, hibah, dan donasi. Yang dimaksud dengan sumbangan atau hibah donasi, biasanya rumah sakit ada dapat sumbangan dari Dinas Kesehatan, vaksin, lagi pas zaman-zamannya COVID kita dapat hibahan vaksin untuk COVID. Yang keempat, penerimaan. Penerimaan merupakan kegiatan untuk menjamin kesesuaian jenis, spesifikasi, jumlah, mutu, waktu penyerahan, dan harga yang tertera dalam kontrak dan surat pesanan dengan kondisi fisik yang diterima. Penerimaan barang logistik harus dilakukan oleh petugas yang bertanggung jawab. Pada saat penerimaan barang, kita harus memperhatikan barang yang diterima. Contohnya kita pada saat menerima barang, langkah pertama yang harus kita ambil yaitu mencocokkan dengan surat pesanan. Dan ada poin-poin yang pada saat kita menerima barang yang harus kita cek. Contohnya nomor bed, tanggal kadaluarsa, dan suhu. Itu yang perlu diperhatikan, poin-poin itu ya. Yang kelima, penyimpanan. Penyimpanan adalah salah satu kegiatan menyimpan dan memelihara dengan cara menempatkan barang yang diterima pada tempat yang dinilai aman.
Penyimpanan obat perlu memperhatikan penggolongan dan pengelompokan khusus yang disesuaikan dengan bentuk sediaan dan jenis, suhu penyimpanan, dan stabilitas agar mutu terjamin. Jadi pada saat penyimpanan barang, semuanya harus diperhatikan juga pengkelompokannya. Contohnya pengkelompokan obat alkes, obat tablet, sirup, semuanya harus dikelompokkan. Yang keenam, penyaluran. Penyaluran atau bisa disebut juga dengan distribusi ya. Distribusi merupakan suatu rangkaian kegiatan dalam rangka menyalurkan dari tempat penyimpanan logistik kepada unit pelayanan dengan tepat, menjamin mutu, stabilitas, jenis, jumlah, dan ketepatan waktu. Setiap pelaksanaan distribusi barang dan perbekalan farmasi harus mematuhi kaidah PIPO, first in, first out. Artinya pada saat barang pertama kali masuk, itu yang pertama kali harus dikeluarkan, atau mengandung kaidah PEPO, first expired, first out, yaitu pertama kali yang kadaluarsa, itu yang mendekati kadaluarsa, itu yang pertama kali dikeluarkan. Distribusi dilakukan berdasarkan kebutuhan ruang masing-masing. Yang ketujuh, pengendalian. Pengendalian adalah salah satu kegiatan untuk memastikan tercapainya sasaran yang diinginkan sesuai dengan strategi sehingga tidak terjadi kelebihan dan kekurangan kekosongan obat di bagian pelayanan. Pengendalian meliputi menghitung rata-rata periode tertentu jumlah stok minimal agar tidak mengalami kekurangan dan kekosongan. Pengendalian ini biasanya dilakukan di rumah sakit itu dengan mengadakan stok opnam. Ada stok opnam harian, stok opnam mingguan, dan stok opnam tahunan. Yang kedelapan, pemusnahan. Pemusnahan obat dan alat kesehatan merupakan kegiatan penyelesaian terhadap obat-obatan dan alat kesehatan yang tidak terpakai karena kadaluarsa, rusak, ataupun mutunya yang sudah tidak memenuhi standar. Tujuan yang dilakukan pemusnahan adalah melindungi masyarakat dari bahaya yang disebabkan oleh penggunaan obat atau alat kesehatan yang tidak memenuhi persyaratan mutu keamanan, supaya obat-obat yang sudah mendekati expired atau expired tidak diberikan ke pasien. Itu gunanya pemusnahan. Yang kesembilan, pencatatan dan pelaporan. Pencatatan merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk memonitoring transaksi barang dan perbekalan farmasi yang keluar dan masuk di lingkungan rumah sakit. Biasanya kita menggunakan kartu stok. Yang D-nya pelaporan. Pelaporan adalah kumpulan catatan dan pendataan kegiatan administrasi barang dan perbekalan rumah sakit. Yang ke-10 yang terakhir, monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi merupakan tahapan untuk mengamati, menilai keberhasilan atau kesesuaian pelaksanaan logistik. Yang baik di rumah sakit, monitoring dan evaluasi dilakukan dilihat dari ketersediaan barang dan sediaan farmasi rumah sakit. Kesimpulan, manajemen logistik merupakan kegiatan penting di rumah sakit karena menjamin ketersediaan obat dan perbekalan dengan pengendalian biaya dan kendali stok. Juga menjamin mutu untuk keselamatan pasien yang ada di rumah sakit. Lanjut. Logistik adalah bola dan rantai perang lapis baja menurut Hans Guderian. Terima kasih. Baik rekan-rekan, nanti mungkin sesi pertanyaan untuk berikutnya ya Bu ya. Dari 100 orang, 80 orang mengatakan bahwa persentasinya daging banget, bagus, luar biasa. Tetapi mereka tidak melakukan apa-apa. Yang 20 orang memilih
untuk pulang ke rumah dan kembali bekerja dengan melakukan apa yang telah dipelajari pada hari ini. Untuk itu, saya mengajak rekan-rekan semua untuk menjadi bagian dari yang 20 orang itu, yaitu melakukan apa yang telah dipresentasikan pada hari ini. Demikian yang saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.